Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Hidayatur Rahma, nomor absen 24, kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber energi. Nah, pada materi sumber energi ini saya akan membahas mengenai dua subbab. Yang pertama yaitu energi dan masalah lingkungan, dan yang kedua jenis energi dan sumber energi. Langsung saja, yakni yang pertama mengenai tentang energi dan masalah lingkungan. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan mengenai pengertian energi dan juga pengertian sumber energi dan masalah lingkungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi, baik yang kecil maupun besar yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, masalah lingkungan. Secara rinci, masalah lingkungan tersebut meliputi satu, penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pasokan energi primer. Yang kedua, polusi. Yang ketiga, perubahan fisik lingkungan. Dan yang keempat, masalah sosial dan politik. Selanjutnya, jenis energi dan sumber energi. Berdasarkan asal energi dapat digolongkan menjadi dua, yakni sebagai energi primer atau energi sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam, antara lain angin, air, surya, kayu, batu bara, minyak, dan nuklir. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer, antara lain listrik dan gas. Selanjutnya, sumber energi. Pada dasarnya, sumber energi dapat diklasifikasikan ke dalam sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh kembali atau segera tergantikan setelah dieksploitasi. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diperoleh kembali. Sumber energi terbarukan yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau yang biasanya disingkat dengan PLTA. Energi potensial air karena ketinggian dan energi kinetik karena kelajuan air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Inilah yang dilakukan pada pembangkit listrik tenaga air. Energi air termasuk salah satu alternatif energi terbarukan yang juga relatif bersih dan ramah lingkungan. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari PLTA. Kebutuhan energi kita sendiri baru 10% dipenuhi dari PLTA. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA dan salah satunya yaitu PLTA Karangkate yang berada di Jawa Timur. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Sementara itu, kolektor cahaya matahari merupakan alat yang mengubah energi matahari menjadi kalor dan kemudian menjadi listrik. Yang ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Sejak berabad-abad silam, kincir angin telah dipakai untuk menggiling gandum dan memompa air. Kincir angin mengubah tenaga angin menjadi tenaga mekanik atau gerak yang diinginkan. Dewasa ini, kincir angin yang lebih canggih disebut turbin angin. Turbin angin menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan generator listrik. Turbin angin merupakan turbin yang digerakkan oleh energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Batuan di bawah permukaan bumi sering memanas. Stasiun pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan panas di dalam batuan tersebut untuk menghasilkan air menjadi uap.
Kemudian, uap dapat dipakai untuk membangkitkan listrik, digunakan dalam sistem pemanasan. Di beberapa tempat dihasilkan uap air panas yang dekat dengan permukaan tanah. Letak sumber uap dapat dicapai dengan teknologi pengeboran yang saat ini tersedia. Energi panas bumi ini dapat diubah menjadi energi listrik pada sebuah pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Geyser atau sumber uap panas seperti inilah yang dapat disaring untuk menghasilkan tenaga listrik pada PLTP. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga biomasa. Biomasa berhubungan dengan makhluk hidup atau bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Cara penggunaan biomasa sebagai bahan bakar yang paling sederhana adalah dengan membakarnya untuk menghasilkan energi panas. Misalnya, penggunaan kayu bakar untuk memasak. Penggunaan lain dari biomasa adalah untuk menghasilkan bahan bakar cair atau liquid biofuel. Misalnya etanol. Biomasa juga sering dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar cair lainnya, yaitu biodiesel. Selain itu, melalui proses pemanasan tertutup atau tanpa oksigen, biomasa juga digunakan untuk memperoleh bahan bakar gas. Pada dasarnya, energi yang dihasilkan dari biomasa sering disebut sebagai bioenergi. Energi yang dihasilkan oleh biomasa ini dapat berupa kalor, listrik, maupun bahan bakar. Selanjutnya yaitu sumber energi tak terbarukan. Yang pertama ada batu bara. Batu bara merupakan campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon, serta sedikit nitrogen dan sulfur. Sebanyak 80% pertambangan batu bara dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. PLTU batu bara juga menghasilkan sulfur dioksida dan fly ash yang menimbulkan polusi lingkungan. Yang kedua, minyak bumi. Minyak dan gas dibentuk dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan kecil dan hewan yang hidup di lautan jutaan tahun lalu. Minyak bumi terdiri atas campuran dari berbagai hidrokarbon, terutama golongan alkana. Melalui proses distilasi bertingkat ini juga menghasilkan produk-produk turunan lainnya. Yang ketiga, ada gas alam. Gas alam ini banyak ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Gas alam saat ini menjadi sumber energi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan, baik untuk perumahan, komersial, maupun industri. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien dibanding minyak bumi dan batu bara. Penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Keunggulan lain gas alam adalah tidak berwarna, tak berbau, tidak korosif, dan tidak beracun. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar PLTG, industri kendaraan bermotor, atau BBG, bahan bakar gas, sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, dan restoran. Yang keempat yaitu nuklir. Untuk menghasilkan energi nuklir diperlukan unsur radioaktif, terutama uranium. Kelebihan dari penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi antara lain tidak menghasilkan emis gas CO2, dapat menghasilkan energi dan daya yang sangat besar, cadangan bahan bakar fosil, dan dapat digunakan sebagai sumber energi dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, kelemahan penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi antara lain terdapat risiko penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya teroris. Adanya risiko atau bahaya dari limbah radioaktif, potensi kebocoran dan kecelakaan dalam pengoperasian reaktor, dan biaya pembuatan reaktor nuklir sangat besar. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.